Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Tentu kita pernah mendengar atau membaca apa yang Yesus katakan kepada Petrus saat Petrus memprotes atau menegur Yesus yang menyampaikan bahwa dirinya akan mengalami penderitaan bahkan kematian. Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan oleh manusia." Lalu Yesus berkata, "Barang siapa ingin mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Saudara-saudari, tidakkah kita perlu untuk bertanya apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Allah? Dan bagaimana kita tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Allah? Dapatkah kita mengetahui isi pikiran dari Allah? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tersedia di dalam kekristenan, tersedia di dalam gereja. Kita, orang-orang Kristen, tidak mengenal Allah sekedar sebagai konsep. Kita, orang-orang Kristen, tidak mengenal Allah sekedar sebagai definisi. Allah Maha Baik, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengampun, Allah Maha ini dan Allah Maha itu. Kita mengenal Allah lebih dari semua itu. Lebih dari sekedar mengenal, kita bahkan mengetahui isi pikiran dan isi hati dari Allah. Yesus itu adalah firman Allah. Firman atau sabda atau perkataan memuat pikiran, isi hati, dan kehendak. Sebagai firman atau sabda, Yesus adalah pikiran dan isi hati dari Allah. Hal itu berarti, jika kita ingin mengetahui isi hati dan isi pikiran dari Allah secara sempurna, lihat dan dengarkanlah Yesus. Ikuti Yesus, teladani Dia, dan imanilah Dia. Ketika kita mengimani Yesus, maka tidak ada lagi keraguan dan tidak ada lagi kesesatan mengenai Allah. Orang yang menolak dan menyangkal Yesus sebenarnya menolak untuk hidup searah dengan pikiran Allah. Dan iblis akan berjuang keras agar semakin banyak manusia menolak dan menyangkal Yesus. Karena iblis tidak mau manusia itu berjalan searah dengan pikiran Allah. Secara pribadi, saya perlahan mulai mengerti mengapa kekristenan selalu dirongrong baik dari dalam maupun dari luar. Sebab kekristenan adalah satu-satunya halangan bagi iblis untuk menguasai dan menaklukkan dunia. Selagi kekristenan itu masih ada, iblis akan selalu merasa terancam. Untuk itulah iblis mengerahkan segala daya upaya untuk menghancurkan kekristenan, menghancurkan gereja, mulai dari memecah belah dari dalam maupun dengan menyerang dari luar. Saudara-saudari, kita kembali kepada topik kita. Sangat jelas bahwa aturan main dari Yesus bukan rancangan dan bukan pemikiran manusia. Tidak ada manusia yang berencana untuk memperoleh kemuliaan dengan jalan penderitaan. Manusia maunya adalah jalan pintas, tanpa penderitaan, bahkan bila perlu hidup abadi dan tak mengenal kematian. Maunya manusia adalah popularitas, tak tertandingi dan lain sebagainya. Tetapi Yesus menyampaikan hal yang sebaliknya. Anak manusia itu akan mengalami penderitaan, dibunuh, dan dibangkitkan. Pikiran manusia sulit untuk menerima hal seperti ini. Mengapa harus melalui penderitaan, bahkan harus melalui kematian? Kita bisa lihat segala praktek seperti penipuan, pencurian, korupsi, merusak alam, kejahatan moral, ilmu hitam, dan lain-lain. Itu adalah indikasi-indikasi manusia yang sulit menerima, bahkan dengan jelas menolak sistem kerja Allah, menolak taat pada pikiran Allah. Tetapi mau tidak mau, itulah pikiran Allah. Dan Yesus menjalani semua itu. Sebagai manusia sejati, ia menunjukkan hidup dalam ketaatan kehendak Allah, dalam ketaatan atas pikiran Allah. Dan Yesus menyatakan, jika mau menjalin persatuan dengan Allah, kita harus berjalan searah dengan jalannya, yakni menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Saudara-saudari, menjadi orang Kristen
itu adalah sebuah keuntungan dan sebuah kebanggaan, karena kita mengerti dan kita mengetahui apa isi hati dan apa isi pikiran dari Allah sendiri. Tuhan memberkati kita semua.